Oke, kalau ada yang mau sharing kesaksian atau yang mau bertanya tentang kejadian 21, silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Monggo silahkan loh ya yang mau sharing kesaksian bertanya. Ini malam hari ini spesial sekali ya, kita bersama dengan Kopiter Dokumentator. Nah, supaya nggak bosan dengan saya ya. Saya ini membosankan memang. Nah, monggo silahkan. Mungkin sembari menunggu saya review tentang minggu lalu dulu mungkin kok ya. Ya. Nah, minggu lalu ini luar biasa memang. Termasuk salah satu yang luar biasa kita membahas tentang Sarah ya. Jadi minggu lalu itu kejadian 20 itu ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan itu Tuhan banyak berbicara kepada Sarah tapi tidak secara langsung. Jadi melalui Abimelek yang tertarik kepada Sarah, lalu juga melalui bagaimana Tuhan menutup kandungan di istana Abimelek dan bagaimana akhirnya Tuhan membuka, itu menyatakan bahwa Sarah ini masih remaja di mata Tuhan gitu ya. Masih remaja di mata Tuhan, ya Raja Abimelek saja sampai masih tertarik kepadanya, itu menunjukkan bahwa Tuhan mau berbicara, Sarah ini masih remaja di mata Tuhan dan masih sangat mungkin untuk melahirkan anak. Kalau Tuhan saja bisa membuka kandungan satu istana, apalagi hanya Sarah, itu terlalu mudah bagi Tuhan. Dan minggu lalu kita juga bahas melalui doa syafaat para kudus ya. Jadi bagaimana doa syafaat para kudus ini sangat alkitabiah dan merupakan iman para rasul dan iman yang dilanjutkan oleh para bapak gereja gitu ya, dan dasar tradisi suci dan magisteriumnya jelas mengenai doa syafaat para kudus. Nah, itu minggu lalu. Monggo silakan dilanjutkan, mungkin siapa tahu ada yang mau sharing kesaksian atau pertanyaan. Siap dijawab oleh Kopiter Dokumentator. Oh, nggak ada yang nanya nih. Sok, Bro Braham aja. Kalau gitu gue mohon izin bertanya dulu ya. Ini Ya. sebenarnya agak menarik nih. Agak menarik di 21, di kejadian 21 ya. Ini karena kalau gue lihat agak sedikit ada terjemahan yang nggak sesuai ya sama bahasa aslinya ya. Jadi kan tadi tuh gue penasaran gitu kan, kenapa kok di ini ya, di ayat yang sebentar saya baca ya. Ke-8 sampai 10 ya, di situ dibilang pada waktu itu 9 lah khususnya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba. Nah, dia jadi karena ngelihat dengan anaknya si Hagar nih bermain ya, kemudian diusir ya. Nah, kemudian saya penasaran kok cuma gara-gara itu ya. Akhirnya saya mencari tuh di terjemahan lain di bahasa Inggris. Jadi di sini itu terjemahannya ada beberapa, salah satunya yaitu making fun of her, jadi membuat lelucon ya. Jadi dia istilahnya Membuli. ngebully lah ya, Membuli. Jadi ceritanya iya membuli. Jadi si Ismail ini membuli si Ishak. Itu di terjemahan NLT sih, New Living Translation. Kemudian kalau di NIV ya, di NIV itu dibilangnya mocking, sama juga sih, mengejek Sama. ya, kalau mocking. Ya, mengejek, betul. Nah, jadi cukup menarik ya, cukup menariknya itu karena kalau saya lihat itu si Ismail itu kan dia lahir dari usaha manusia ya. Jadi ketika itu si Sarah itu dia Abraham ya, si Sarah nyuruh Abraham ke gundiknya ya. Ya.
Berarti kan itu usaha manusia ya. Tapi menariknya di sini Ishak yang memang Abraham udah usaha nih sama Sarah tapi nggak bisa-bisa kan gitu ya. Sampai akhirnya Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham ya. Jadi yang satu anak itu lahir dari usaha manusia, yang satu ini dari perjanjian dengan Tuhan ya. Menariknya di sini. Karena yang saya lihat ketika anak yang lahir dari usaha manusia ini kok menjelek-jelekan ya sifatnya. Kalau anak dari Tuhan ini lain lagi nih. Ini nggak tahu kenapa bisa gitu ya. Tapi ya mungkin itu menariknya justru cerita di sini kan diperlihatkan bahwa Ismail itu ternyata kalau dilihat ini memang nggak ditulis ya di sini, tapi kita bisa lihat kalau dari terjemahannya itu sifatnya seperti itu ya berarti ya. Sifatnya suka mengejek, membuli gitu ya. Makanya tapi nggak tahu juga sih ya itu karena mungkin usianya itu si Ismail tuh mungkin masih remaja kali ya. Mungkin ya. Kurang Remaja. tahu juga sih. Kayaknya masih Ismail, remaja. ya remaja. Remaja. Belasan gitu. tahun ya. Betul. Belasan tahun. Itu yang pertama tuh menariknya tuh. Saya penasaran aja itu. Kenapa ya dia kok bisa Ismail tuh begitu gitu. Itu yang pertama aja. Yang kedua tuh ini di ayat Kejadian yang ke-33 ya. Spesifik ya. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba. Ini saya bingung itu kenapa mesti tamaris gitu kan. Kenapa enggak pohon apel gitu. Kenapa enggak pohon pohon-pohon lain gitu ya. Kenapa disebutkan secara spesifik ya? Karena saya yang selama ini saya pelajari sih, Tuhan itu naruh perkataan atau firman-Nya itu di dalam Alkitab ya, dalam firman-nya itu enggak bukan suatu kebutulan ya. Ya, enggak sembarangan, betul. Nah, betul. Ada artinya pasti kan? Ada artinya pasti, betul. Nah, cuma mungkin ada yang dibukakan oleh Roh Kudus, ada yang mungkin belum dibukakan. Nah, kayak Ishak ini juga kan dia kalau saya tadi cari-cari tuh Ishak tuh aslinya apa tuh tadi artinya ini ya one who rejoice ya atau the one who love ya yang ketawa ya. Ya, yang tertawa. Tertawa lah. Intinya mah tertawa ya. Nah, kemudian yang tamaris ini menarik juga sih ini saya cari-cari ternyata dia itu ada di Ibrani sana ya itu ada dia singkatan katanya tamaris gitu. Ini cuma share aja sih ya, saya boleh nggak sih? Ya boleh. Silakan. Jadi saya sempat kemarin tuh juga bingung saya, jadi saya iseng baca Alkitab, kemudian saya tamaris. Kenapa sih Abraham harus menanam spesifik dan dituliskan gitu ya? Pohon tamaris. Kemudian saya cari-cari di Google, nemu nih di Google. Jadi katanya di Ibrani sana ya, katanya tamaris itu dia itu bahasa Ibraninya itu ini kalau bahasa Inggrisnya ini eskol ya. Ya, betul. Nah, itu akronimnya itu dari food ya, artinya food, kemudian minuman drink, dan juga accommodation dan accompaniment atau hospitality ya, keramahan ya. Mungkin itu ada hubungannya juga dengan Abimelek itu tadi ya. Sehingga di situ dituliskan gitu. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamaris. Ya cuma ini aja sih. Saya soalnya suka nanya gitu. Ya, mantap. Daripada sepi, Bro. Itu dulu. Terima kasih. Ya. Jangan dinyala. Malu kan ada. Malu tuh kan Dede ada. Mami juga acak-acakan gini. Masa dinyala? Oke. Mantap, Bro Abraham. Yang pertama itu tentang Ismail ya. Memang suka nggak suka, memang kalau saya pribadi sih harus mengakui ya kalau ada beberapa kesalahan terjemahan sih. Makanya kita nggak boleh males buat cari terjemahan yang lain gitu, bahasa yang lain ya, terutama minimal mah bahasa Inggrisnya gitu. Memang di sini bermain ya, kok bermain aja sampai diusir gitu kan. Ternyata betul apa yang dikatakan Bro Abraham itu sebenarnya bukan bermain, tapi membuli. Si Ismail itu membuli Ishak gitu. Nah, untuk lebih detailnya, saya sudah mempersiapkan itu, Bro. Jadi ditunggu saja karena saya sudah mempersiapkan jawabannya.
Yang kedua, yang Tamariska pun sudah dijelaskan oleh Bro Braham sebagian ya, betul itu. Dan itu saya akan perlengkapi nanti di penjelasan berikutnya. Itu akan saya perlengkapi aja sih. Terima kasih Bro Braham sudah membantu untuk menjelaskan apa itu Tamariska sebagian. Thank you, thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada nanya lagi nih. Oh, silakan. Boleh. Mantap, mantap. Ayo, ayo. Kan pengen belajar sih sebenarnya, nanya itu bukan nguji ya, maaf ya sebelumnya. Oh, Saya enggak. jadi belajar bareng. Santai, santai. Ayo, ayo. Jadi ini yang menariknya juga nih di sini nih di ayat 3-3-nya juga itu di situ dibilang memanggil Abraham lalu memanggil nama Tuhan Allah yang kekal ya. Ya. Kalau ini bahasanya El Olam ya. Kan ada panggilan-panggilan Allah tuh ada El Ya. Shaddai, El Elyon, Elohim, ada Jehovah Jireh. Nah, jadi kemarin sempat belajar juga sih. Sempat belajar yaitu panggilan Allah ini banyak ya. Banyak. Nah, kemudian di sini itu disebutkan yaitu ya tadi El Olam atau Allah yang kekal ya. Allah yang kekal atau everlasting God. Everlasting God. Ya, betul, everlasting God. Nah, yang jadi pertanyaan itu saya mungkin ada yang tahu ya, saya kurang tahu juga. Makanya saya nanya itu kenapa ya? Kenapa disebutkan hubungannya apa ya, sehingga dia di situ tuh dipanggil Allah yang kekal gitu. Apa saya nggak nangkep ya? Kurang tahu juga sih. Karena mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang misalnya ya Jehovah Rapha ya, itu kan artinya Allah yang penyembuh. Betul. Nah, berarti kan artinya ada konteksnya di mana Allah itu menyembuhkan. Ya. Nah, yang itu yang saya tangkap. Nah, di sini kan Allah yang kekal. Nah, mungkin itu saya takutnya saya nggak nangkep nih tadi bacaannya. Siap. Karena saya terbatas juga ya, saya nggak pinter, orangnya nggak pinter banget. Semua belajar. Ya, siap. Itu juga akan saya jelaskan nanti ya. Mantep nih Bro Braham itu. Yang akan saya jelaskan itu nanti dia tanya terus, hebat. Tapi nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk nama-nama Allah itu sebenarnya lebih ke gelar, bukan nama orang, bukan nama kayak Yesus gitu. Karena sepertinya belum ada yang tahu nama Bapa itu siapa gitu. Jadi lain ya, kalau Allah Putra itu Yesus udah jelas namanya, tapi kalau Allah Bapa itu sepertinya belum ada yang tahu. Nah, kalau yang itu tuh sepertinya itu kayak gelar lah, istilahnya gelar gitu. Ya, waktu itu juga Bro Albert kan pernah ngomong ya, kayaknya asik nih kalau ngumpulin nama-nama Allah terus di-share gitu kan. Nah, di waktu itu di chat saya pernah ngomong gitu. Waktu dulu banget saya pernah nge-share nih di PD Boromius tentang nama-nama Allah. Memang tidak komplit. Waktu itu cuma 12 nama waktu itu saya kumpulkan. Nah, saya udah ketemu nih filenya ya. Siapa tahu Bro Albert mau men-sharingkan gitu. Saya kasih filenya ke Bro Albert nanti biar dia yang men-sharingkan nama-nama Allah atau gelar lah, istilahnya gelar. Ya, untuk yang everlasting God nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Itu ya Bro Braham. Sabar lagi. Oke, Kopita, terima kasih. Ada lagi? Shalom, malam. Shalom, Pak Beni. Ya, supaya mengusir sepi ya. Ya. Jadi daripada diem. Nah, semoga yang saya tanya ini rasanya nggak dibahas ya. Saya nggak mau bertanya yang bakal dibahas. Gitu. Jadi sekali lagi, saya ingin menanggapi itu sekali lagi tentang itu Abraham, bapak orang beriman kita itu.
kemarin dia udah bikin blunder, Ya, ngasih istrinya, ya kan? ya, Walaupun katanya nggak bohong, ya tetap dia ngasih sini. Sekarang dia blunder lagi. Ketika menerima tawaran Sarah, ya, dia ambil Hagar jadi gundiknya. Jadi pokoknya istilah gundik perempuan lain lah ya, di other woman. Gitu. Ini ya. memang laki-laki tuh kayak kucing dikasih ikan gitu. Padahal bapak orang beriman, kelakuan masih kayak begitu gitu. Nah, kemudian udah punya anak, anaknya diusir lagi sama Hagarnya, Hagar dan Ismail. Bukan cuma ngusir, kalau nggak ditolongnya malaikat mati mereka di gurun kan itu ketika nangis karena airnya habis. Ini kelakuan macam apa bapak orang beriman itu? Mungkin dia jadi bapak orang beriman karena dia lahir duluan. Kalau saya duluan, saya yang jadi bapak orang beriman. Tapi sekali lagi di sini, Tuhan membiarkan, Tuhan toleran, karena iman itu berproses. Kan nanti di berikutnya dia jadi bapak orang beriman ketika dia nantilah itu ketika dia berani mengorbankan Ishak. Tapi kan itu bukan iman yang tiba-tiba muncul gitu ya. Itu iman yang sungguh dialami, Tuhan udah didik dia gitu. Proses, ya hikmah buat kita lah. Jadi ya seperti kita dalam beriman tuh bertumbuh, selalu bikin salah, selalu hidup dalam pertobatan gitu. Ya tapi itulah yang mau sambil ya sebentar ngusir sepi ini, ya itulah satu hal yang kita lihat mengenai Abraham ini gitu. Jadi itulah bapak orang beriman. Jadi imannya enggak dicapai secara tiba-tiba, tapi betul dalam proses. ya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benny. Ya, kalau yang sudah ngikutin Jazz dari lama ya, itu sharing saya sama persis dengan Pak Benny ya. Bahkan analoginya pun sama persis ya. Kayak kucing dikasih ikan asin, saya pun analoginya sama persis dengan Pak Benny ya. Terima kasih dan maaf kalau saya nggak dengar. Ya itu yang lama dulu. Ya jadi memang saya sharingkan di situ memang mau nggak mau ya saya harus menerima kalau itulah kelemahannya Abraham karena setiap manusia kan punya kelemahan. Nah mungkin kelemahan terbesar Abraham tuh ya itu gitu. Kalau saya sharingkan yang waktu itu tuh Sarahnya itu lebih perkasa daripada Abraham, saya sharingkan seperti itu. Istrinya tuh permaisuri galak. Galak banget tuh permaisuri, lebih sakti daripada Abraham. Cuman ya itulah ya kelemahan seseorang. Tiap orang punya kelemahan. Cuman ya itu Tuhan itu melihatnya iman sih. Thank you ya Pak Benny ya. Sharingnya sama loh. Oh ya, terima kasih, maaf. Oke, ada lagi? Mungkin ya. Halo, shalom buat ya. Bro Albert dan semuanya. Sorry nggak bisa buka kamera dulu ya, karena posisinya lagi nggak memungkinkan. Jadi, saya udah dengar cerita ini tuh dari sejak saya kecil. Diceritakan sama orang tua waktu itu ya. Diceritakan Abraham begini, punya anak namanya Ishak dan Ismail gitu. Dan suatu hari Ismail dan Hagar ini harus diusir. Dan saya waktu itu mendengar itu kayak seperti apa ya, tanpa curiga gitu. Kayak ya namanya anak kecil ya, terima-terima aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya usia, saya pernah suatu kali saya mencoba mengulang baca Alkitab dari awal dan menemukan cerita ini, saya menemukan sesuatu yang lumayan lumayan mengganggu lah bisa saya bilang gitu. Karena apa? Karena Ismail ini tuh seperti kalau boleh saya berani bilang itu tidak memiliki kontribusi apapun terhadap kisah penebusan Tuhan Yesus di masa depan gitu. Karena ceritanya Ismail dan Hagar itu diputus sampai di kitab ini. Kalau saya amati dan saya baca ya. Mungkin kalau teman-teman yang membaca melanjutkan mungkin ada yang menemukan bisa di-share juga di sini gitu. Dan
Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ismail ini setelah kejadian dia diusir dan Tuhan menyertai Ismail 20 tahun lamanya gitu. Dan apa yang terjadi dan bagaimana kabar mereka setelah diusir gitu. Itu yang lumayan mengganggu dan mengusik saya gitu. Seperti itu sih. Oh ya, oke, karena ya memang nggak semua tokoh benar-benar diceritakan ya detail. Kayak misalnya Lot ya pernah dibahas oleh Bro Albert gitu kan, itu juga diputus ya, ceritanya pun diputus. Ya, memang agak terlihat kejam gitu ya. Memang di sini fokusnya yang orang yang berkontribusi gitu. Orang yang tidak berkontribusi memang kebanyakan di-cut sih, memang kebanyakan di-cut. Bahkan nanti juga Sarah juga kalau baca detail gitu ya, itu juga di-cut sih sebenarnya kalau baca detail gitu. Jadi ya mungkin itu juga sebagai peringatan bagi kita mungkin. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kalau kita tidak berkontribusi, hati-hati, mungkin jangan-jangan kita kalau tidak kayak perumpamaan pohon yang tidak berbuah ya, perumpamaan pohon yang tidak berbuah ara, itu. betul. Pohon ara yang tidak berbuah. Ini pohon kok tidak berbuah gitu kan? Oke, coba Tuan nanti dulu Tuan. Saya coba sirami, saya coba pupuki, coba dirawat segala macam. Kalau masih tetap tidak berbuah, baiklah tebang. Ya itu ya mungkin itu juga sebagai peringatan bagi kita lah gitu. Kita harus berbuah. Kalau nggak berbuah kayak pohon ara ya ditebang gitu, di-cut gitu. Itu sih Bro. Oke, thank you. Atau ada tambahan dari Bro Albert tentang saya ini? mau memberikan sedikit tambahan mungkin ya. Nah, siap. Ini memang menarik ketika kita membahas tentang Ismail khususnya pada perikop malam hari ini. Kenapa? Karena nah ini yang ayat 10 itu ya. Jadi Sarah kesel. Sebenarnya sih mulai dari ayat 9 sebenarnya. Kalau kita lihat kata sedang main itu dalam bahasa Ibrani atau khususnya teks Masoretik mengatakan metzehek. Nah, metzehek ini bisa kita temukan di kitab-kitab lain. Metzahak atau metzahek itu bisa kita temukan di kitab-kitab lain kayak Keluaran 32 ayat 6. Itu bersukaria untuk penyembahan berhala. Lalu Kejadian 26 ayat 8 itu bercumbu-cumbu. Lalu 2 Samuel 2 ayat 14 itu bertengkar, misalnya atau bertanding atau bertengkar. Tapi semua mengacu pada konotasi yang negatif memang. Entah antara mengolok-olok atau mungkin bertengkar atau mungkin bahkan bertindak tidak senonoh gitu. Nah, itu kira-kira metzahek, kata yang sedang main itu sebenarnya begitu. Di ayat 9. Nah, maka dari itu Sarah bilang kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Gitu kan? Nah, tapi yang menariknya, kemudian ayat 11 ini kita lihat, ini kuncinya nih. Ini ada kunci yang menarik ayat 11 ini. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi Abraham tuh kesel sama Sarah karena Sarah nyuruh ngusir Hagar dan Ismail, tapi bukan karena Hagarnya, tapi karena Ismail. Karena Ismail kan anaknya Abraham juga. Dan satu sisi sebenarnya dari ayat ini mengisyaratkan bahwa Abraham itu masih punya harapan Ismail ini menjadi ahli warisnya. Karena notabene sebagai anak pertama. Gitu ya. Jadi ayat ini punya dua arti. Pertama adalah ya memang Ismail adalah anaknya, anak kandung dari Abraham. Dan yang kedua, ayat 11 juga mengatakan seakan Abraham itu masih berharap bahwa Ismail ini bisa menjadi ahli warisnya. Karena notabene-nya Ismail adalah anak pertamanya Abraham. Gitu ya, anak sulungnya Abraham. Jadi dia berharap
ada harapan Abraham untuk dia menjadi memiliki hak kesulungan dari Abraham. Nah, maka dari itu di ayat ke-12 Allah berfirman ke Abraham, jangan sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Nah, ini menarik, kenapa kok sampai Allah itu bahkan mengatakan Abraham, kamu tuh dengar Sarah. Gitu ya. Kamu harus nurut Sarah. Sebab, nah ini kuncinya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ini semakin mengisyaratkan bahwa kemungkinan Abraham itu masih pengen, ada keinginan dari Abraham untuk menjadikan Ismail itu ahli warisnya. Maka dikatakan sampai Tuhan bilang, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, maka dari itu Tuhan bilang, kamu harus ikuti apa kata Sarah, usir Hagar dan Ismail. Supaya apa? Memastikan. Nah, ini Tuhan itu mengurangi human error di sini. Jangan sampai ada human error yang dilakukan Abraham, sehingga Abraham malah memberkati Ismail menjadi ahli warisnya. Jadi Tuhan ini memastikan bahwa janji Allah itu akan digenapi di dalam Ishak, bukan melalui Ismail. Nah, ini kalau dalam tafsiran di Didache Bible juga dikatakan begitu, bahwa pembuangan Hagar dan Ismail oleh Sarah memastikan bahwa janji-janji Allah akan digenapi di dalam Ishak daripada melalui Ismail yang adalah putra sulung Abraham. Nah, dan ini memang jadinya benar. Kalau kita tadi terus juga kalau kita lihat apa pertanyaannya Bro Chris tadi ya, Bro Christian Nugra juga di ayat yang ke itu Ismail akan jadi apa? Nah, itu ada di ayat ke-20. Dan ini juga sempat saya jelaskan sebelumnya. Ia akan menjadi seorang pemanah. Nah, maksud kata pemanah di sini adalah pengembara sebenarnya. Dan pada akhirnya benar, dia akan menjadi seperti keledai liar. Kan waktu saya bahas tentang keledai liar itu, Elroy itu. Ya kan, bahas tentang keledai liar. Nah, ini maksudnya apa? Dia akan menjadi suku-suku pengembara Arab. Gitu. Jadi dia kira-kira akan menjadi nenek moyang bangsa Arab. Nah, jadi dan benar di sini Tuhan semakin memastikan janjinya bahwa Ishak itu yang akan menjadi bapak bangsa bagi orang Israel yang pada akhirnya nanti akan melahirkan Mesias yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan memastikan Ismail itu menjadi bangsa yang besar di Arab. Gitu. Jadi nggak kebalik. Nah, repotnya kalau dua anak ini tetap tinggal di dalam asuhan Abraham. Bisa jadi kalau Ismail tidak berkembang, mungkin sekalipun Ishak yang dapat hak kesulungan, bisa jadi Ismail nggak berkembang. Atau mungkin sebaliknya, malah yang karena human error, malah Abraham memberikan hak kesulungan kepada Ismail. Jadi itulah kenapa Allah tuh malah menyuruh Abraham untuk mendengarkan Sarah. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada human error lagi yang dilakukan oleh Abraham, yang malah dapat menyebabkan hak kesulungan itu jatuh ke tangan Ismail. Dan menariknya lagi, nah ini menariknya lagi ya, ini sebagai penambah knowledge kita juga. Ismail dari kejadian itu kita bisa belajar apa dari kejadian Hagar dan Ismail? Nah, kita bisa belajar bahwa setiap keputusan Tuhan itu yang terbaik. Dan setiap keputusan Tuhan itu bukan memenuhi keinginan kita, tapi memenuhi rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan Ishak menjadi bapa bangsa orang Israel yang akan melahirkan Mesias yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Ismail tetap menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Arab. Nah, itu kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin kehendak Abraham tidak begitu. Dan mungkin Abraham tidak bisa jauh itu bisa melihat kehendak Tuhan. Nah, jadi kita bisa belajar itu bahwa Tuhan itu memenuhi atau mengabulkan ya kehendaknya Tuhan sendiri. Jadi bukan keinginan kita, tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dan ini kira-kira itu Tuhan mengantisipasi untuk kehendaknya itu terjadi. Nah, hal yang menarik lainnya adalah ketika ini sebagai knowledge ya, ketika kita melihat di ayat 16, ayat 15 ya, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak.
Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ini Allah mendengar, ini kan Elohim, Semael sebenarnya. Allah yang mendengar itu Semael. Dan itu menjadi dasar namanya Ismail. Semael, ya. Ismail dari kata Semael, itu Allah yang mendengar. Lalu bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, ini tegaskan lagi janji Tuhan. Bahwa sekalipun engkau, Hagar dan Ismail ini dibuang, anak ini justru dengan pembuangan ini, anak ini akan menjadi bangsa yang besar. Gitu ya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Nah, ini menarik nih. Ketika ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Dan ternyata hal ini di dalam tradisi Islam gitu ya, ini cerita yang mirip tapi agak sedikit berbeda detailnya, gitu ya. Ini sebagai knowledge tambahan buat kita bisa mengerti juga dalam persepsi agama lain. Dalam tradisi Islam, Ibrahim itu membawa Ismail itu ke Mekah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail alaihissalam dan Siti Hajar itu ke Mekah dan bersama-sama membangun Ka'bah. Lalu Ibrahim itu meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di Mekah. Gitu ya. Jadi sama-sama dalam tanda kutip dibuang. Tapi kalau dalam tradisi Islam ditinggalkan di Mekah. Ismail dan Siti Hajar itu ditinggalkan di Mekah. Lalu ketika Siti Hajar kehabisan air, Siti Hajar mondar-mandir di antara dua bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan ketika ia sampai ke Ismail tanpa menemukan air, secara ajaib muncul sumber air yang terkenal dengan sumur Zam-Zam. Nah, ini. Jadi kok dalam tradisi Islam itu ada kemiripan dengan kisah ini, cuman detailnya agak sedikit berbeda dan mereka menjadikan ini alasan sebagai terbentuknya asal-usul sumur Zam-Zam. Tapi kalau dari perspektif kita orang Kristen, Ibrahim atau Abraham itu nggak sampai ke Arab. Itu jelas. Abraham itu hanya di sekitar Kanaan. Bahkan mungkin dia nggak jauh dari istana Abimelek gitu kan. Karena dia masih bisa ditemui oleh Abimelek. Berarti dia bahkan mungkin ada di daerah Filistin atau masih di sekitar Kanaan. Jadi nggak sampai jauh sampai ke Mekah gitu, nggak. Dalam perspektif kita. Nah, tapi itu saya memberikan sedikit knowledge untuk kita bisa mengerti perspektif agama lain. Nah, tapi apa yang kita pelajari itu bahwa Tuhan itu menggenapi rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sekalipun kita lihatnya itu hal yang nggak enak saat ini. Tapi Tuhan tetap akan menggenapi rencananya sesuai dengan caranya, bukan cara kita. Dan itu terbukti Ishak memenuhi panggilannya, dan Ismail juga menggenapi janji Tuhan terhadap Ismail. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Semoga memberkati. Terima kasih. Mantap, bro. Sip. Ada lagi 5 menit nih. Mungkin satu orang terakhir. Pak, kalau nggak ada saya ngomong sedikit lagi. Mau nanya. Siap, Pak Beni ya. Ya mungkin tanggapan juga. Jadi sekalian masih tentang Abraham juga ya, penasaran. Jadi situ kan dibilang, kan tadi di sini dibilangnya diusir kan, mengusir. Tapi kenyataannya kan Abraham tahu medan lah. Kalau dia usir dengan air segitu, pasti mati lah mereka di tempat seperti itu. Jadi Abraham bukan cuma ngusir, mengira mereka untuk mati ya. Satu, kita tajam banget itu Bapak orang beriman tuh macam gitu. Tapi kalau dari sudut lain, memang Tuhan sudah menjanjikan gitu, akan kubuat jadi bangsa yang besar juga, itu kan di anakmu. Kalau dari sudut lain, berarti Abraham itu bukan cuma sekali loh, bukan pada waktu Ishak aja dia berani mengorbankan anak. Di sini pun dia sudah melakukan hal yang sama. Ya Pak gitu. Kalau dulu udah pernah dibahas, maaf saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya, jadi gimana Pak tanggapan kayak gitu ya, seperti itu Abraham itu ya. Ya, orang beriman. memang di satu sisi
terlihat kejam sih ya. Tapi kita harus melihat dari dua sisi sih. Karena ya di satu sisi memang kelihatan Abraham itu tidak bertanggung jawab, menelantarkan anak gitu, mengorbankan anak. Tapi di sisi lain itu kita bisa melihat imannya Abraham. Dia percaya Tuhan itu akan menyelamatkan Ishak. Meskipun saat itu dia sudah mulai mau menyembelih Ishak, tapi dia tetap percaya gitu. Nah, begitu pula dengan Ismail dan Hagar gitu. Dia pegang janji Tuhan, karena yang paling mengerti janji Tuhan itu harusnya Abraham, karena dia yang paling banyak mengalami janji Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai Hagar dan Ismail, apapun resikonya, seperti Ishak, apapun resikonya, udah siap-siap mau disembelih, apapun resikonya, ya sudah, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang meng-ACC permintaannya permaisuri Sarah kan, Allah Bapa yang meng-ACC sendiri, ya silakan turuti apa kata Sarah gitu. Karena sudah ada firman itu, Allah Bapa bilang seperti itu, ya udah dia percaya aja gitu. Jadi ada dua pandangan sisi gitulah. Kita harus lihat di dua sisi itu sih Pak. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Ini sedikit tambahan mungkin ya. Siap. Tambahan Pak Albert. Tambahan dikit ya. Nah ini ada yang menjelaskan juga bahwa sebenarnya Abraham itu menghendaki Hagar untuk tidak pergi jauh. Jadi harapannya diberi sekirbat air supaya Hagar itu pergi ke kota terdekat. Ya, dengan harapan di kota itu dia bisa bekerja, mungkin mencari nafkah dan sebagainya macamnya. Jadi itu harapan Abraham sebenarnya, supaya jadi hatinya itu masih belum bisa benar-benar lepas sama Ismail. Maka dikasih sekirbat air supaya dengan harapannya mereka bisa sampai ke kota yang terdekat dengan daerah Abraham mengusir mereka. Nah, delalahnya gitu ya, ternyata gitu lah, kok ternyata Hagar ini tersesat gitu. Nah, itu penjelasan beberapa penafsir ya. Jadi penjelasannya begitu. Jadi supaya Hagar dan Ismail pergi ke kota terdekat dengan kota Abraham mengusir mereka, tapi ternyata Hagar malah tersesat. Nah, itu mungkin sedikit memberi tambahan. Terima kasih. Siap, thank you, Bro Albert. Bro Abraham tadi mau komentar? Boleh. Tadi kayaknya udah banyak banget yang dari sisi Abraham ya, menanggapinya ya. Tapi kalau saya baca lagi ya, big picture-nya, ini kita big picture-nya. Ini kan tadi kita personal ya, jadi kita tarik sedikit agak ke atas ya. Tadi kita berbicara tentang Abraham nih, dia gak jahat memang ya. Nah, tapi kita lihat big picture-nya nih, dari atas nih kita ceritanya ngelihat. Dari atas kita lihat Abraham itu kan sebenarnya ngikutin Allah ya dia sebenarnya. Kan di situ di ayat 12 dibilang, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Pokoknya haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, jadi kalau yang saya tangkap big picture-nya ini, jadi yang pertama Abraham memang udah salah ya dia. Salahnya itu karena dia mengikuti kata-kata Sarah ya, dia jadi ngambil gundik. Tapi yang menariknya di sini itu kalau kita baca juga di Roma 9 ya, Roma 9 ayat yang ke-7, Tuhan kembali mengatakan bahwa yang berasal dari Ishak itu juga yang disebut keturunanmu gitu. Nah, jadi Allah ini punya dua rencana ya, karena jadi Abraham udah jatuh nih ceritanya kan. Abraham punya dua rencana, yaitu yang pertama itu lewat Ishak, yaitu adalah janji keturunannya, dan yang kedua adalah yang tadi yang dibilang itu, kalau dari Roma bilangnya bukan yang berasal dari daging ya, bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, berarti kan di sini kalau saya boleh nambahin aja, mumpung belum jam 8 ya. Jadi yang satu itu, jadi Allah ini melihat, kalau dari perspektif Allah ya, saya cuma pengen tahu aja kenapa sih Allah memperbolehkan lah ceritanya
jadi Allah itu sengaja gitu ya untuk membedakan mungkin ya kita manusia ini, yang satu itu anak dari perbuatan daging, yaitu Ismail, yang satu anak perjanjian, yaitu di mana Abraham itu sabar mengikuti firman Tuhan, dia mengikuti, ya maksudnya dia sesuai perjanjiannya dengan Allah ya. Jadi ada yang satu. Soalnya kita kadang kalau menerjemahkan Alkitab, saya kalau baca yang ini doang agak sulit nih mengertinya. Mungkin saya bisa ambil yang lain-lain. Mirip sebenarnya kayak si Ismail ini lebih ke arah hukum Taurat ya. Sedangkan si Ishak ini lebih kepada Tuhan Yesus, di mana hukum Taurat itu kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, pokoknya jangan. Tapi kalau Tuhan Yesus itu lain dia. Dia ngomongnya kasihanilah sesamamu. Jika ada orang yang meminta pokoknya kayak gitu ya, berikanlah apa matamu, apa congkel, pokoknya yang intinya kita harus memberikan yang terbaik ya kepada sesama ya. Apa ya, menariknya sih di situ sih. Jadi kalau dari perspektif Allah ya, sebenarnya gue nggak boleh juga sih. Cuma gue menerka lah dari sisi manusia yang gue paham otak manusia lah. Kalau Allah ini sengaja untuk membedakan ya antara yang anak perjanjian dengan anak daging. Nah, dari sini, tapi bukan berarti Allah enggak. Ini kan tetap mereka jadi bangsa yang besar juga kan. Cuma bangsa yang besar itu belum tentu dia shalom ya. Shalom itu artinya ya banyak ya tadi. Hidupnya penuh dengan sukacita, kedamaian, terus ya gitu-gitulah. Ya. Tapi yang satu lagi dengan usaha manusia ya. Jadi ya yang itu sih yang saya tangkap sih. Jadi ada dua versi yang Allah pengen mungkin ya. Usaha manusia kah atau usaha Allah lah. Intinya sih yang saya tangkap seperti itu. Ya. Jadi Abraham kan disebut orang Ibrani ya. Arti Ibrani itu dikhususkan gitu. Memang Tuhan akan ada ayat juga bilang Tuhan akan membedakan orang yang beribadah kepadanya dengan yang tidak beribadah kepadanya. Memang ada sih ayat yang seperti Bro Bram katakan gitu. Jadi seolah-olah memang dipisahkan, yaitu Ibrani. Arti Ibrani itu dikhususkan, dipisahkan. Memang seperti itu sih. Seperti yang tadi Bro Albert bilang juga kan, kenapa Tuhan itu mengusir Ismail ya. Kalau tadi diperhatikan itu jawabannya ada di Bro Albert tadi kan, sempat membahas ya tadi kenapa Ismail dipisahkan lah gitu, diusir gitu. Oke, thank you Bro Abraham. Sudah jam 8. Kayaknya kita langsung masuk ke pembahasan saja. Bro Albert sedang ya, Bro.